Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di channelnya Mas Klombroh. Semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala rezekinya. Baik dulur, kali ini perjalanan Mas Klombroh akan mengunjungi salah satu makam yang berada di Ponorogo, yaitu makam Agung Kyai Ageng Muhammad Basari. Kyai Hasan Basari lahir pada tahun 1729. Ia merupakan putra kedua dari Kyai Muhammad Ilyas bin Ki Ageng Muhammad Basari dari istri pertamanya. Hasan Basari memiliki nama lengkap Kanjeng Kyai Bagus Hasan Basari. Kyai Haji Hasan Basari atau dikenal dengan Kyai Hasan Basari hidup dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Dirinya dikenal sebagai pribadi yang alim, sosok penyabar, pandai, juga seorang ahli tirakat. Kyai Hasan Basari mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar yang merupakan salah satu pesantren ternama di Indonesia. Pesantren ini terletak di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Kyai Haji Hasan Basari sangat besar pengaruhnya pada masyarakat, khususnya Tegalsari, umumnya masyarakat Ponorogo dan Kasunanan Surakarta. Sampai saat ini pun nama beliau juga masih sangat dikenal, akrab, khususnya di masyarakat Ponorogo. Bahkan sampai kini masih sering dikunjungi peziarah, baik dari Ponorogo dan daerah luar Ponorogo. Sejak masa muda, Kyai Hasan Basari sudah didapuk sebagai turunan Kyai yang akan meneruskan perjalanan dakwah agama Islam. Hasan Basari sendiri merupakan putra Kyai Ilyas, dan Kyai Ilyas adalah putra dari Ki Ageng Muhammad Basari, yang berarti Hasan Basari merupakan cucu dari pendiri pondok pesantren Gebang Tinatar, yaitu Ki Ageng Muhammad Basari. Wilayah Tegalsari dikenal sebagai daerah yang sangat subur, makmur, aman, dan sentosa, sehingga menjadi kiblat oleh desa-desa sekitarnya. Para rakyatnya hidup rukun dan sangat menghormati Hasan Basari. Sebagai pemuka agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh, ulama dan kiai merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial pedesaan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ulama atau kiai dianggap sebagai pada posisi yang sangat tinggi dalam strata sosial. Pada masa pemerintahan kolonial pun, para pemimpin kekuasaan seperti sultan dan raja lebih menaruh perhatiannya dalam politik, dan urusan agama diserahkan kepada para kiai. Urusan agama ini bukan hanya soal hukum saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah sosial, sehingga kebanyakan kiai-kiai memiliki pengaruh yang sangat luas dan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Kyai Hasan Basari setelah merampungkan studinya di berbagai pesantren, kiai yang lebih tua darinya melatih dirinya untuk membangun pesantrennya sendiri. Pada awalnya Hasan Basari menjadi pengganti ayahnya, yaitu Kyai Hasan Ilyas. Hal tersebut karena oleh Pakubuwono IV, Kyai Hasan Ilyas dinilai hanya menyuruh santri-santrinya memperkaya dirinya, dan para santri tidak mendapatkan pendidikan tentang agama Islam. Akhirnya Kyai Hasan Ilyas dipecat oleh Pakubuwono IV dan digantikan oleh Kyai Haji Hasan Basari. Sebagai seorang putra, Kyai Hasan Basari mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan tradisi keluarga Kyai, yang berarti harus mempersiapkan diri melanjutkan estafet kepemimpinan. Hasan Basari yang terlahir dari keluarga santri telah terbiasa dengan kehidupan pesantren
yang serba sederhana, bahkan bisa dibilang kurang memadai. Tradisi di pesantren yang diajarkan kepadanya antara lain tentang pendidikan sufisme. Pendidikan sufisme tersebut seperti praktek-praktek ibadah, sholat sunnah, zikir, wirid, dan ratib. Selain itu juga dengan cara tirakat, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Berbagai pendidikan sufisme tersebut diajarkan oleh Kyai Hasan Besari kepada santri-santrinya, salah satunya Raden Ronggo Warsito. Ilmu yang didapat oleh Kyai Hasan Besari lebih banyak dipelajari dari kakeknya dan para guru di pesantrennya. Dari para gurunya, Kyai Hasan Besari banyak belajar tentang ilmu fikih, alat, tafsir, hadis, dan sastra. Sebagai seorang guru dari Raden Ronggo Warsito, Hasan Besari dalam bidang sastra juga mempunyai pengetahuan yang mumpuni, khususnya sastra Jawa. Kyai Hasan Besari juga merupakan pemikiran hukum Islam di desa Tegalsari, sehingga pada akhirnya hal ini membuat iri desa-desa di sekitar Tegalsari dan banyak yang menirunya. Hal inilah yang membuat Sunan dari Surakarta menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyelewengan. Akibatnya Kyai Hasan Besari ditangkap dan dibawa ke Surakarta. Setelah di Surakarta, Kyai Hasan Besari ditempatkan di Masjid Agung Surakarta. Para santri Hasan Besari banyak berdatangan untuk menengoknya. Bahkan sesampai di Surakarta, para santri diajak untuk mengadakan sholawatan. Suara indah yang dilantunkan Hasan Besari mampu memingkat putri Mustosiyah yang merupakan putri dari Pakubuwono IV. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Kyai Hasan Besari dan putri Murtosiyah. Mereka pun dikaruniai beberapa putra, salah satunya Raden Cokronegoro yang menjadi Bupati Ponorogo yang merupakan ayah dari Cokro Aminoto. Dulur, itulah sejarah singkat dari Kyai Hasan Besari. Di tahun 2024 di bulan Suro, ribuan pengunjung dari berbagai luar kota berdatangan. Salah satunya rombongan kami yang berasal dari Wonogiri. Dulur, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.